Kamu, istriku, mencoba menerka dan berpikir ulang dari setiap kejadian yang mengiringi hidupnya hingga di usianya yang ke-20, ketika laki-laki yang pernah ia lihat beberapa bulan lalu dan hanya bertemu 3 kali secara tiba-tiba dan tidak dalam kesengajaan, kini pria itu muncul di hadapannya serta mengakui bahwa ia adalah istrinya. Naurali Senja Hafizah, seorang santri putri yang pernah menimba ilmu di salah satu pesantren dekat pesisir Pangandaran, gadis cantik nan imut dengan postur tubuh 160 cm. Senja, panggilan gadis berhijab syar'i tersebut dengan hobinya menghafal Al-Quran dan juga melakukan perjalanan religi tersebut, amat terkejut mendengar bahwa ia adalah istri dari Keindra Alif Hibrizi, yang beberapa bulan lalu pernah ia lihat serta beberapa kali bertemu tanpa direncanakan di pantai tempat ia menghafal Al-Quran ketika sore hari. Maaf, aku bukan istri saudara. Kita tidak pernah saling mengenal, tidak ada ikatan apapun. Apalagi ikatan pernikahan, permisi. Tegas Senja sembari berlalu dengan menundukkan wajahnya Taksim. Tunggu, namamu Senja, aku ingat itu. Aku pernah melamar dirimu di bawah indahnya bias lembayung senja. Aku menikahimu di sebuah pantai, diiringi merdu debur ombak yang pada akhirnya berhenti tepat pada ujung kakimu. Kei bersikukuh pada pendirian yang menurutnya benar. Kei, pulanglah, ingatanmu masih belum pulih nak. Jangan memaksakan apa yang belum Allah takdirkan. Suara lembut dari wanita yang telah melahirkan Keindra. Orang tua Kei sedikit syok ketika putranya yang baru saja bangun dari koma akibat kecelakaan parah 3 bulan yang lalu, tiba-tiba saja kelimpungan mencari sosok gadis bernama Senja, yang diakui Kei sebagai istrinya. Ya, kini ibunya Kei berada di sini, berhadapan dengan gadis berbusana syar'i yang nampak cantik alami tanpa polesan makeup berlebihan pada wajahnya. Keindra Alif Hibrizi, pemuda berusia 25 tahun tersebut dinyatakan amnesia setelah sadar dari komanya, akibat benturan keras pada kepalanya ketika kecelakaan. Ia kehilangan sebagian memorinya, termasuk sang ayah yang belum mampu ia ingat. Kei hanya mengingat orang terakhir yang ia jumpai dan mampu membekas di dalam ingatannya, walaupun dengan tingkat halusinasi. Seperti Senja yang ia akui sebagai istrinya. Tidak mam, aku ingin tinggal bersama istriku. Tegas Keindra. Tapi dia bukan istrimu. Kalian tidak pernah menikah. Ucap lembut dari sang ibu kembali. Kami sudah menikah mam, au. Kepalaku, terdengar pekikan serta erangan kesakitan dari mulut Kei, tubuhnya terhuyung ke belakang. Kedua tangannya mencengram kuat kepalanya. Beberapa detik kemudian Kei berlutut di lantai dan akhirnya tubuh kekarnya Kei tersungkur ke lantai. Kei tidak sadarkan diri. Kei, astagfirullah. Ibunda Kei menghampiri putranya yang tergeletak di lantai. Ia langsung duduk bersimpuh dan memangku kepala sang putra sembari membelainya lembut nan pilu diiringi tangisan yang tidak mampu ia bendung. Sementara itu, ayah serta ibu Senja yang juga berdiri tidak jauh dari tempat tersebut, segera menghampiri Kei dan ibunya. Senja yang awalnya hendak keluar dan menuju madrasah diniyah guna mengajar santri didik sang ibu, kini langkahnya terhenti. Ia memutar tubuhnya untuk melihat apa yang sedang terjadi di seberang tempat ia berdiri saat ini. Mas Kei, gumam Senja, beberapa waktu lalu. 3 orang tamu datang ke kediaman orang tua Senja. Tujuan utamanya tidak lain guna menemui Senja. Awalnya, baik Senja maupun kedua orang tuanya dibuat tercengang dan bingung atas kehadiran Keindra bersama sang bunda juga seorang sopir, dan itu tamu yang asing bagi mereka. Namun selayaknya anjuran Rasulullah SAW untuk memuliakan tamu, maka ayah dan ibu Senja menerima tamu yang sepertinya bukan orang sembarangan tersebut dengan ramah. Maaf ibu, bapak dan juga nak Senja, kehadiran kami di sini mungkin mengusik ketenangan serta menimbulkan banyak pertanyaan. Kami hanya ingin memperjelas sesuatu hal yang dikatakan oleh putra kami, yaitu Kei. Ibunda Kei akhirnya angkat bicara ihwal kedatangan ke rumah orang tua Senja, setelah diterima dengan ramah, dipersilakan duduk dan pada akhirnya rasa penasaran ayah Senja pecah, ketika ia memberanikan diri bertanya kepada ibunda Kei, perihal tujuan kedatangan mereka yang membuat ayah dan juga ibunya Senja bingung. Maaf juga ibu, nak Kei. Jika kami lancang bertanya, ucap ayah Senja yaitu Pak Kumar Ali. Tidak mengapa, justru kami yang seharusnya meminta maaf. Saya langsung pada intinya saja. Apa betul nak Senja adalah istri dari putra saya, Kei? Kalian sudah menikah secara diam-diam. Todong Ibu Meira Hibrizi dengan pertanyaan yang tanpa sekat. Astagfirullah, gumam kedua orang tua Senja, termasuk Senja. Mereka nampak terkejut. Tatapan mereka pun beralih kepada Senja yang sedang duduk dan merundukkan kepala serta memainkan jari-jari lentiknya. Senja yang sadar semua orang sedang menatap ke arahnya dan menunggu jawaban.
Maka ia hanya menggelengkan kepalanya. Lalu ia berkata dengan lirih, "Tidak. Mana mungkin, kami saja tidak saling mengenal dengan baik. Hanya pernah bertemu 3 kali, itu pun tidak berlangsung lama." Akunya Senja dengan jujur. Alhamdulillah, kedua orang tua Senja akhirnya bernafas lega mendengar pengakuan dari sang putri dan mereka percaya. "Katakanlah, jangan berbohong di hadapan mami saya, yang notabene mertua kamu. Kalau kita sudah menikah," sarkas Kei dengan berapi-api. Ia merasa kecewa mendalam karena istrinya tidak mengakuinya. Itu yang ada di dalam pikiran Kei. Senja bingung harus bagaimana. Memang ia tidak pernah menikah dengan laki-laki tersebut. "Maaf jika jawaban saya mengecewakan. Memang kenyataannya, kami berdua tidak terikat dalam hubungan apapun. Apalagi pernikahan." Keindra nampak kesal, karena perempuan yang ia yakini sebagai istrinya, bersikeras menampiknya. "Please, katakan, jangan menampiknya, hanya karena saat ini saya sudah tidak ingat apa-apa lagi." Kei mulai emosi dan keadaannya tidak stabil. Ia mendesak Senja agar mengakui sebuah pernikahan yang tidak pernah terjadi. "Kei," lirih sang mami, berusaha menenangkan putranya. "Mam, dia istri Kei. Bagaimana bisa, dia tidak mengakuinya? Bahkan dia seperti melupakannya." Sanggah Kei dengan cepat, tetap pada keyakinannya. "Maaf nak, menurut putri bapak, ia belum pernah menikah dengan nak Kei. Begitupun bapak, hingga saat ini, bapak tidak pernah merasa pernah menikahkan putri bapak dengan siapapun. Termasuk nak Kei." Pak Komar Ali mencoba ikut memberikan pengertian kepada Kei. "Kalau begitu, kita akan menikah sekali lagi," ujar Kei, tegas dan penuh keyakinan. Sukses membuat semua orang terperangah. Senja yang memang pendiam juga takut akan pandangan matanya, maka ia tidak dapat berbuat apapun selain diam dan tambah menunduk. Tidak dapat Senja pungkiri, sekilas saja ia melirik Kei, pria itu memang tampan. Dengan rambut gondrong dan gaya pakaian kekinian. Terlebih saat ini, Senja baru saja mengetahui bahwa Kei adalah putra mahkota dari seorang pengusaha sukses di ibu kota. Maka perempuan mana yang sanggup menolak pesona Keindra Alif Hibrisi? "Kei, kamu tidak dapat memaksakan kehendak, sayang," bujuk sang mami kembali dengan nada lembutnya. "Mam," rengek Kei, terdengar menggemaskan untuk seukuran laki-laki. "Izinkan mami memperkenalkan siapa kita," pinta mami Kei dengan tatapan tajam namun tetap nampak bersahabat. Kei nampak menghela nafas lalu mengangguk. Tatapan Kei dan Senja kali ini bertemu dari tempat duduk mereka yang berseberangan. Dek, 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 jantung keduanya bergemuruh, walaupun tidak begitu hebat. Senja secepatnya menunduk ketika Kei tersenyum kepadanya. "Bapak, Ibu, nak Senja." Kei baru saja bangun dari koma. Mengapa ia bisa koma? Ya, Kei mengalami kecelakaan sekitar kurang lebih 4 bulan yang lalu dan tidak sadarkan diri, hingga dokter menyatakan koma. Kei mengalami koma selama 3 bulan lebih. Namun ketika sadar, perkataan mami Kei terhenti sejenak. Ia menghela nafasnya berat. Matanya nampak berkaca-kaca. "Kei, mengalami amnesia. Kei adalah putra kami satu-satunya. Namun, 7 bulan lalu ia bertengkar hebat dengan papinya, hingga ia pergi dari rumah." "Innalillahi, alhamdulillah ala kulli hal," ucap serentak Senja dan juga kedua orang tuanya. Umi Senja akhirnya berbicara, "Kami turut bersedih, Ibu." "Terima kasih, Ibu," balas mami Kei. Seakan mengerti, jika orang tua Senja ingin mendengar lebih penjelasan darinya, maka ia pun melanjutkan perkataannya. Pertengkaran mereka hanya karena beda prinsip dan keinginan. Kei masih betah menggeluti dunia balap, sedangkan papinya ingin Kei segera bekerja, untuk memimpin perusahaannya. Sambung mami Kei. Orang tua Senja kini sedikit tahu mengenai laki-laki yang mengaku sebagai suami dari putrinya. "Lalu, mengapa nak Kei mengakui telah menikah dengan putri saya?" tanya ayahnya Senja. Entahlah, ketika Kei bangun, nama Senjalah yang ia sebut dan ia cari. Menurut dokter, Kei mengalami amnesia yang hanya mengingat orang yang berada di dalam pikirannya terakhir kali. "Bahkan pada awalnya, Kei tidak mengenali saya. Namun alhamdulillah setelah 5 hari, Kei mengenali saya sebagai ibunya." "Lalu, nak Kei tahu alamat kami dari mana?" tanya ibunya Senja. "Saya pun tidak tahu. Yang pasti, Kei begitu hafal jalan menuju ke rumah ini." "Maaf nak Senja, apakah Kei pernah berkunjung ke sini sebelumnya?" tanya maminya Kei. Sepertinya pernah Bu. Beberapa bulan yang lalu, dan saya tidak pernah bertemu lagi dengan Mas Kei. Mungkin jika dihubungkan dengan cerita Mas Kei dan juga Ibu, itu berarti sebelum Mas Kei mengalami kecelakaan,"
Ujar Senja. Orang tua Senja saling memandang. Seolah mereka bertanya, kapan laki-laki itu datang ke rumahnya.